Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas soal mengenai pengerjaan dari limit dengan metode pemfaktoran. Jadi, cirinya adalah limitnya biasanya berbentuk pecahan atau perperan. Kemudian, kalau kita substitusikan, pembilangnya nilainya 0, begitupun penyebutnya nilainya 0. Nah, 0 per 0 dalam matematika biasa disebut dengan istilah bentuk tak tentu. Nah, tak tentu itu mudahnya ya anggap aja nggak ada hasilnya gitu ya. Jadi biar kita mudah untuk mengingatnya, intinya nggak boleh ada bentuk 0 per 0 karena hasilnya tidak bisa kita tentukan. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya kalau kita menemukan bentuk 0 per 0 adalah dengan metode pemfaktoran. Untuk soal yang pertama, limit X mendekati 4, kalau kita substitusikan, ini ya, kalau kita substitusi, yang atas berarti nanti menjadi 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4, kemudian dikurangi 8, sedangkan yang bawah, X-nya diganti 4 juga, 3 kali 4 kurangi 12. Yang atas, 4 kuadrat 16 dikurangi, ini 8 dikurangi 8. Maka otomatis 0. Yang bawah 3 kali 4 12 kurangi 12, maka 0 juga. Nah ini ya, ketemu bentuk 0 per 0. Maka kalau sudah ketemu bentuk seperti ini, sudah tidak bisa menggunakan metode substitusi langsung. Nah kita gunakan pemfaktoran. Ini adalah bentuk kuadrat ya, yang nanti kita bisa faktorkan. Nah saya yakin kalian memfaktorkan bentuk kuadrat sudah tidak begitu bermasalah ya. Kalau yang depan X kuadrat tentu pemfaktorannya adalah X, kemudian kurung yang kedua juga X. Lalu kita tinggal mencari dua bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan min 8 dan jumlahnya min 2. Maka kita peroleh bilangan itu adalah min 4 dengan plus 2. Lalu yang bawah ini ada 3X min 12. 3 dengan 12 kan sama-sama bisa dibagi 3. Artinya unsur 3-nya bisa kita keluarkan sehingga unsur yang bawah ini kita bagi dengan 3. Kita masukkan ke dalam kurung. 3X dibagi 3 berarti masih X. Kemudian yang min 12 berarti dibagi 3, min 4. Nah, sekarang kita ketemu unsur yang sama ya. Atas dan bawah sama-sama ada unsur X min 4. Berarti bisa kita coret sehingga hasil akhirnya tinggal X tambah 2 dibagi 3. Nah kalau seperti ini baru bisa kita substitusikan secara langsung, yaitu X-nya tadi 4 tambahkan 2 kemudian dibagi 3, maka hasilnya adalah yang atas 6 bagi 3, nilainya adalah 2. Nah, mungkin bagi kalian sebagian ada yang kalau memfaktorkan suatu bentuk kuadrat masih merasa kesulitan, ya. Lalu adakah trik atau tipsnya untuk siswa yang merasa kesulitan di materi pemfaktoran? Nah, untuk kalian yang kesulitan ataupun ini juga berlaku untuk yang sudah bisa tapi kadang masih agak lama mencarinya, maka metode ini bisa kalian pakai, yaitu dengan pembuat 0 ya, dengan konsep pembuat 0. Jadi gini, kalau ada X mendekati 4, maka pasti yang dicoret adalah X min 4. Karena kalau X-nya itu 4 kan 4 min 4 itu 0. Nah, X min 4 ini disebut pembuat 0 karena unsur inilah yang menyebabkan yang atas itu tadi kalau disubstitusikan langsung hasilnya 0, yang bawah pun jadi 0. Kalau ini sudah dicoret, ya tentu kalau pembuat nolnya sudah nggak ada, maka hasilnya tidak akan 0 per 0 lagi. Nah, jadi kalau ada limit X mendekati A, ya, kalau ada unsur X mendekati A, maka pembuat nolnya
tentu adalah X dikurangi A. Nah, gitu ya. Jadi, kalau X-nya mendekati A, maka tentu pembuat nolnya adalah X dikurangi A. Karena kalau X-nya diganti dengan A, nanti kan A dikurangi A, 0. Nah, berarti kalau kalian bertemu dengan tipe soal nomor 1, kemudian kesulitan pemfaktorannya, nah seperti ini cara berpikirnya ya. Kalau disubstitusikan langsung ketemu 0 per 0, wah ini berarti pemfaktoran. Nah, pemfaktoran saya bermasalah ini ya. Nah, berarti tinggal tadi X mendekati 4, maka tentu pembuat nolnya adalah X min 4. Berarti kita tuliskan X min 4 di atas dan di bawah. X min 4 kita tuliskan di atas dan di bawah. Seperti ini. Karena pasti nanti ini yang dicoret. Kemudian, di sini, kita ketemu bentuk X kuadrat min 2X min 8 ya. Saya rototan di sini. X kuadrat min 2X min 8. Nanti kita faktorkan dengan salah satu unsurnya sudah kita tentukan yaitu X min 4. Nah, untuk menentukan unsur satunya, ya pemfaktoran yang berikutnya adalah kalau depan X kuadrat ya tinggal dibagi depan ya. X kuadrat dibagi X, tentu yang pemfaktoran yang kedua adalah X juga. Tinggal depan dan depan, belakang juga dengan belakang. Min 8 ini kita bagi dengan min 4 ya. Min 8 dibagi min 4 tentu positif 2. Berarti hasil pemfaktoran dari X kuadrat min 2X min 8 adalah X min 4 kali X plus 2. Jadi meskipun kita tidak rata-rata dulu, bisa dipastikan pemfaktorannya adalah X min 4 kali X plus 2. Dengan konsep tadi, yang depan dibagi yang depan, X kuadrat dibagi X. Kemudian yang belakang juga dibagi dengan yang belakang. Min 8 dibagi min 4. Jadi yang tengah bisa kita abaikan dulu. Nah, kemudian kalau yang atas sudah kita faktorkan, tinggal yang bawah. Yang bawah ini kan unsur yang di depannya X adalah 3. Berarti kalau X-nya sudah di dalam kurung, ya tentu biar menjadi 3X, ya tambahkan 3 di depannya. Seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi, meskipun kita tidak tahu pemfaktorannya, tapi bisa kita ubah jadi seperti ini dengan menggunakan konsep pembuat 0. Ya. Kalau sudah seperti ini, maka proses berikutnya sama. X min 4-nya kita coret. Tinggal kita masukkan X-nya 4. Ya. 4 tambah 2 bagi 3. Maka inilah hasilnya. Nah, sekarang kita praktekkan hal itu untuk soal yang kedua. Nah, yang kedua adalah X mendekati min 2. Ya. X mendekati min 2. Berarti dengan konsep pembuat 0, pembuat nolnya adalah X dikurangi. Ya. Jadi selalu dikurangi yang ini. Min 2. X mendekati min 2. Sama saja X ditambah 2. Ya, karena min ketemu min jadinya plus. Jadi intinya untuk soal nomor 2, pembuat nolnya adalah X plus 2. Tinggal kita tuliskan di sini. Berarti X plus 2 itu adalah faktor untuk pembilang sekaligus untuk penyebut. Tapi tetap prosedur awalnya adalah kalian substitusi langsung ya. Jadi kalau kalian substitusi X-nya ke sini, nanti ketemu 0 per 0. Kalau ketemu 0 per 0, baru berlaku konsep yang pembuat 0 ini. Kalau ternyata tidak 0 per 0, maka seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ya pakai substitusi langsung. Ya tidak pakai pemfaktoran. Gitu ya. Jadi pemfaktoran ini berlaku kalau kalian substitusi, hasilnya adalah 0 per 0. Nah, kalau kalian coba, boleh ya, nanti ini juga sama. Kalau kalian ganti X-nya dengan min 2, hasilnya 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 tadi, kita gunakan pembuat nolnya, yaitu X plus 2. Nah, X plus 2 sudah kita tentukan untuk pembilang dan penyebut, karena keduanya kan bentuknya kuadrat. Tinggal sekali lagi kita gunakan konsep yang depan bagi depan, belakang bagi belakang. X kuadrat dibagi X, tentu kita peroleh X.
plus 2 atau positif 2 dibagi positif 2. Positif dibagi positif, positif 2 bagi 2, 1. Maka inilah pemfaktorannya untuk pembilang. Kemudian untuk penyebut juga seperti itu. Depan bagi depan, x kuadrat dibagi x, maka kita peroleh x. Kemudian min 6 dibagi 2, min 3. Ya, seperti ini. Jadi meskipun kita tidak tahu pemfaktorannya, atau minimal yang sudah tahu lah ya, jadi lebih cepat. Ya, sehingga kalau sudah sama, ini kita coret saja. Kemudian setelah dicoret tinggal kita substitusi ya. X-nya kan tadi min 2, berarti yang atas X-nya kita ganti min 2. Min 2 ditambah 1. Kemudian yang bawah min 2 dikurangi 3. Yang atas kita peroleh min 1, yang bawah kita peroleh min 5 ya. Min dibagi min bisa kita hilangkan karena jadinya positif, sehingga hasil akhir untuk contoh soal yang kedua adalah 1/5 ya. Nah, seperti itulah kurang lebih cara memfaktorkan bentuk kuadrat ya pada limit. Kemudian untuk contoh yang ketiga, ini sebenarnya setipe, tapi yang membedakan adalah, nah ini, yang bentuk kuadrat ada angka 2 di depan x kuadrat. Jadi pemfaktorannya tentu sedikit lebih rumit ya dibandingkan kalau yang bentuknya x kuadrat saja. Tapi tenang, kalau kita sudah paham konsep pembuat nol, maka memfaktorkan yang pembilang ini jadi mudah. Nah, sekarang kita tentukan nilainya. Ya, ini kalau kalian substitusi ke bentuk yang ini, sama akan kalian peroleh bentuk 0/0. Oh, kalau 0/0 berarti gunakan tadi konsep pembuat 0 ya. X mendekati 3, berarti pembuat nolnya adalah X dikurangi 3. Berarti bisa kita pastikan baik pembilang maupun penyebut ada unsur X min 3. Nah, seperti ini. Ini untuk yang pembilang dulu ya. Kita pakai yang pembilang dulu. Yang depan 2x kuadrat dibagi x. Tentu masih kita peroleh 2x. Kemudian belakang bagi belakang, min 3 bagi min 3. Berarti plus 1. Kemudian yang bawah gimana Pak? Yang bawah ini meskipun tidak ada unsur x-nya, artinya x-nya adalah koefisiennya 0. Ini ya kalau dituliskan detail seperti ini. Tapi kan kita hanya tadi ya menghiraukan yang variabel x, tinggal kita fokus ke yang depan bagi yang depan. X kuadrat dibagi x berarti kita peroleh x. Yang belakang ini min 9 dibagi min 3 plus 3. Nah, kita coret karena sudah sama. Tinggal kita substitusi, nilai X-nya adalah 3. Berarti yang atas 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3 tambah 1. Kemudian yang bawah, X-nya 3 tambah 3. Yang atas 2 kali 3, 6. Tambahkan 1, 7. Yang bawah 3 tambah 3, 6. Berarti hasil akhir untuk soal yang ketiga adalah 7/6. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara kita menyelesaikan limit yang bentuknya 0/0, kemudian kita menyelesaikannya dengan langkah pemfaktoran. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.